Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral Cauchy. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alsa Nabila. Saya dari kelas 6F Pendidikan Matematika FKIP UHAMK. NIM saya 170110599. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang integral Cauchy 2 yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Vicky Naritio. Jadi, berikut adalah contoh lain dari integral Cauchy 2. Yang dimana kita memiliki soal integral C yaitu sin pz kuadrat ditambah cos pz kuadrat dibagi z min 1 dikali z min 2 dz, di mana C adalah lingkaran dan z mutlak adalah 3. Maka penyelesaiannya adalah kita di sini menggunakan substitusi fungsi pecahan, yang dimana kedua penyebut ini bisa kita pecah, yaitu menjadi integral C sama dengan sin pz kuadrat ditambah cos pz kuadrat dibagi z min 2 dz dikurangi integral C sama dengan sin pz kuadrat ditambah cos pz kuadrat dibagi z min 1 dz. Selanjutnya, kita ambil fz, yaitu fz-nya sin pz kuadrat ditambah cos pz kuadrat, dan z0 sama dengan 2. Jadi, z02 sama dengan 2 ini dari ini yang telah kita pecah. Nah, z0 ini maksudnya adalah si pembuat 0. Di sini karena penyebutnya adalah z-2, maka z0-nya adalah 2. Lalu, setelah kita dapat z0-nya, kita substitusi z0 ini ke fungsi z-nya, sehingga menjadi fz0. Yang hasilnya sin 4pi ditambah cos 4pi sama dengan 1. Karena kita punya dua penyebut, yaitu z-2 dan z-1, maka selanjutnya kita cari dengan z0-nya sama dengan 1. Yaitu sama seperti contoh yang sebelumnya, z0 sama dengan 1 itu didapat dari sini. Lalu setelah kita dapat z0 sama dengan 1, kita substitusikan z0 ini ke dalam fz-nya. Sehingga fz0 dengan z0 sama dengan 1 hasilnya adalah sin pi ditambah cos pi sama dengan negatif 1. Sehingga integral C sin pz kuadrat ditambah cos pz kuadrat dibagi z dikurangi 1 dikali z dikurangi 2 dz. Setelah kita pecah fungsinya, hasilnya adalah 2pi dikali 1 dikurang 2pi dikali negatif 1. Maka hasilnya adalah 4pi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang integral Cauchy yang ketiga. Jadi, menurut buku Fungsi Peubah Kompleks yang ditulis oleh Bapak Kadir, di sana terdapat teorema 6.9, yaitu bunyinya, jika fz atau fungsi z analitik pada daerah D yang memuat kurva tertutup C serta titik interior Z0 dari kurva C, arah lengkungan C positif, maka turunan tingkat tinggi ke N dari fz yaitu f pangkat N Z0 ada untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berikut adalah rumus dari integral Cauchy 3. Jadi, di integral Cauchy 3 ini dia tuh berupa turunan. Jadi, untuk yang pertama, atau turunan pertama itu adalah f aksen Z0, yaitu sama dengan 1 faktorial dibagi 2 pi integral C fz dibagi z dikurang Z0 dikuadratkan dz, sehingga menjadi integral C fz dibagi z dikurang 0 kuadrat dz sama dengan 2 pi dibagi 1 faktorial dikali f aksen Z0. Lalu di turunan yang kedua atau f2 aksen Z0 sama dengan 2 faktorial dibagi 2 pi integral C fz dibagi
Z dikurang Z0 dipangkatkan 3 dz, sehingga integral C Fz dibagi Z dikurang Z0 dipangkatkan 3 dz sama dengan 2pi dibagi 2 faktorial F2 aksen Z0. Lalu untuk turunan yang ketiga, F3 aksen Z0 sama dengan 3 faktorial dibagi 2pi integral C Fz dibagi Z dikurangi Z0 dipangkatkan 4 dz, sehingga integral C Fz dz dibagi dengan Z dikurang 0 dipangkatkan 4 sama dengan 2pi dibagi 3 faktorial dikali F3 aksen Z0. Begitu seterusnya, sehingga didapatkan rumus umumnya F pangkat N Z0 sama dengan N faktorial dibagi 2pi integral C Fz dibagi Z dikurangin Z0 dipangkatkan N plus 1 dz, sehingga menjadi integral C Fz dibagi Z dikurang Z0 dipangkatkan N tambah 1 dz sama dengan 2pi dibagi N faktorial dikali F pangkat N Z0. Jadi, kalau bisa dilihat di sini untuk turunan pertamanya, karena di turunan pertama berarti jadi dikali pangkat di sini N-nya menjadi 1, maka sini N faktorial. Lalu untuk penyebutnya, pangkatnya dia N plus 1, maka di sini 2, dan seterusnya, tergantung nilai N-nya. Tentang asal rumus dari integral Cauchy yang ketiga. Jadi rumus integral Cauchy yang ketiga ini dia adalah turunan dari rumus integral Cauchy yang pertama. Jadi rumus integral Cauchy yang pertama itu kan Fz0 sama dengan 1 dibagi 2pi integral C Fz dibagi Z dikurang Z0 dz. Nah, jadi integral Cauchy 3 ini kan turunannya. Jadi semuanya ini kita turunkan terhadap Z0. Maka yang ruas sebelah kiri menjadi dfz0 dibagi dz0. Nah, lalu ruas sebelah kanannya menjadi sama dengan 1 dibagi 2pi dikali dz0, karena kita turunkan terhadap z0, integral cfz dibagi z dikurang z0 dz. Lalu karena ini sudah bentuk seperti ini per z0, maka muncul f aksen z0 sama dengan 1 dibagi 2pi integral C Fz dz0 D dibagi dz0 dikali 1 per Z dikurang Z0 dz. Nah, ini tuh sebenarnya yang D dibagi dz0 ini kita pindahkan ke belakang, dan Fz-nya ini kita pindahin ke depan. Jadi biar dia bentuk pecahannya 1 per. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya F aksen Z0 sama dengan 1 dibagi 2pi integral C Fz dikalikan D dibagi dz0 dikali Z dikurang Z0 dipangkatkan negatif 1 dz. Kenapa ini dipangkatkan negatif 1? Karena di awalnya bentuknya adalah pecahan. Nah, si Z min Z0 ini dia adalah penyebut. Maka penyebut kalau kita naikkan ke atas atau bentuknya diubah untuk menjadi tidak pecahan lagi, maka dia berpangkat negatif 1. Lalu F aksen Z0 sama dengan 1 dibagi 2 pi integral C Fz. Nah, ini karena udah bentuknya kayak gini, kita turunkan yang ini. Kita turunkan berarti negatif 1-nya turun ke depan, jadi negatif 1. Nah, yang pangkat ini kenapa negatif 2? Karena kalau turunan dia pangkatnya berkurang, ya dikurang 1. Jadi ini min 1 dikurang 1 min 2. Makanya menjadi Fz negatif 1 dari pangkat ini kita turunkan dikali Z dikurang Z0 dipangkatkan negatif 2 dari pangkatnya yang kita kurangi 1 dikali negatif 1 dz. Lalu menjadi F aksen Z0 sama dengan 1 dibagi 2pi integral C Fz dikali Z dikurang Z0 negatif dipangkatkan negatif 2 dz. Kenapa hasil seperti ini? Karena kan ini ada negatif 1 dikalikan negatif 1, hasil 1. Berarti tidak usah ditulis, maka hanya ditulis yang ini saja. Kemudian bentuk ini kita ubah ke bentuk pecahan lagi,
Sehingga f aksen Z0 sama dengan 1/2 pi integral C Fz dibagi Z dikurang Z0 dikuadratkan dz. Lalu kalau misalnya kita turunkan lagi yang kedua kalinya, maka f aksen 2 Z0 sama dengan 1 dibagi 2 pi integral C Fz dibagi Z dikurang Z0 dipangkatkan 3 dz, dan seterusnya. Maka itu didapat rumus F pangkat N Z0 sama dengan 1 dibagi 2 pi integral C Fz dibagi Z dikurang Z0 dipangkatkan N tambah 1 dz. Selanjutnya, ada contoh soal dari integral Cauchy yang ketiga. Jadi soalnya adalah hitung integral C dz dibagi Z dikurangi 3 dikuadratkan 2 dikali Z pangkat 3 jika C mutlak Z sama dengan 4 arahnya positif. Nah, penyelesaiannya adalah, jadi ini kan fungsinya ya, yang integral C dz dibagi Z dikurang 3 dipangkatkan 2 Z pangkat 3. Lalu kita ambil Fz-nya. Fz-nya kita ambil yang ini nih, yang 1/Z pangkat 3. Kemudian si Fz ini kita turunkan, maka F aksen Z-nya menjadi negatif 3/Z pangkat 4. Nah, ini kalau misalnya kalian bingung, ini bisa dinaikin dulu ke atas, jadinya nggak bentuk pecahan, maka jadi Fz itu Z pangkat negatif 3, lalu ada Z0-nya sama dengan 3. Z0 ini pembuat nolnya, sehingga kita substitusikan Z0 ini ke fungsi F aksen Z, sehingga menjadi F aksen Z0 sama dengan negatif 3 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 dibagi 81, sehingga integral C dz dibagi Z dikurang 3 dipangkatkan 2 dikali Z pangkat 3 sama dengan 2 pi dibagi 1 faktorial F aksen Z0. Nah, karena kita udah dapat si F aksen Z0, kita tinggal substitusiin aja. Jadi, integral C dz dibagi Z dikurangi 3 dipangkatkan 2 dikali Z pangkat 3 sama dengan, sesuai rumusnya, 2 pi dibagi 1 faktorial dikalikan F aksen Z0. Nah, nilai F aksen Z0 itu adalah ini. Berarti negatif 3 dibagi 81. Maka hasilnya adalah negatif 6 dibagi 81 pi. Sekian penjelasan dari saya tentang integral Cauchy. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.